Frenkie de Jong menuduh petinggi Barcelona sengaja menginginkan dirinya untuk hengkang dari Camp Nou. Gelandang Blaugrana itu pun membeberkan kecurigaannya tersebut baru-baru ini. De Jong menjelaskan bahwa hubungan antara dirinya dan petinggi klub telah rusak. Meski tidak terlibat secara langsung, tapi pemain timnas Belanda itu mengaku tetap profesional. Saya menyalahkan orang-orang ini petinggi di Barcelona yang menginginkannya keluar, tetapi saya tidak ada hubungannya dengan mereka secara langsung, ungkap De Jong, dilansir dari Football Espana, Senin, tanggal 21 November tahun 2022. Ya, mereka adalah Barcelona bagi saya karena mereka memimpin klub. Tapi saya tidak melihat mereka ketika saya di klub. Saya tidak ada hubungannya dengan mereka dalam kehidupan sehari-hari saya, tambah pemain berusia 25 tahun itu. Tudingan tersebut semakin kuat saat De Jong mengetahui dirinya tidak mendapatkan kejelasan soal kontraknya di Barcelona. Dia mengaku sangat jengkel akan hal tersebut. Suatu hari sebuah keluarlah rincian dari kontrak saya. Saya tidak membocorkannya dan hanya satu pihak lain yang mengetahui hal ini, jadi harus klub yang melakukan ini, kata De Jong. Tiba-tiba ada surat yang menanyakan apakah kontrak saya masih berlaku, karena presiden sebelumnya yang membuat kontrak. Saya merasa sangat kesal bahwa klub melakukan ini, tetapi saya tidak mau terlalu memusingkannya, tambahnya. Bintang Bayern Munchen, Sadio Mane, mengirim pesan baik untuk timnas Senegal yang bakal menjalani laga perdana di Piala Dunia 2022 melawan Belanda. Laga Senegal vs Belanda bakal menjadi laga kedua di grup A Piala Dunia 2022 di Qatar pada hari Senin tanggal 21 November tahun 2022. Laga ini sendiri akan digelar di Altumama Stadium, pada pukul 23 waktu Indonesia Barat atau setelah laga perdana grup B Piala Dunia 2022 antara Inggris vs Iran. Namun demikian, timnas Senegal akan menatap laga melawan Belanda dengan sedikit inferior, mengingat tak bisa turun dengan skuad lengkap. Pasalnya, sang bintang tim, Sadio Mane harus terkena cedera beberapa hari sebelum gelaran Piala Dunia 2022 berlangsung. Meskipun sebenarnya bergabung ke timnas Senegal, Mane kemudian dinyatakan tak bisa sembuh tepat waktu dan harus menjalani operasi. Laga melawan Belanda nanti akan dilalui oleh tim asuhan Aliou Cissé dengan skuad yang kurang lengkap, meskipun bisa menurunkan bintang Watford, Ismaila Sarr, sebagai pengganti. Namun demikian, dilansir dari Goal, Sadio Mane menyatakan bahwa operasinya sukses dan mengirim pesan kepada rekan-rekannya di timnas Senegal yang akan bersiap menghadapi timnas Belanda di Piala Dunia 2022. Alhamdulillah, operasi yang saya lakukan di tengah pekan ini berjalan lancar, sehingga saya berterima kasih kepada kalian semua, ujar Sadio Mane. Senin ini, negara kita tercinta, Senegal akan turun di Piala Dunia Qatar 2022, ujar ex-Liverpool ini. Kabar soal masa depan Edouard Mendy menjadi salah satu hal yang cukup menyita perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Seperti diketahui, dirinya memang bukan lagi kiper utama Chelsea usai Graham Potter ditunjuk sebagai suksesor Thomas Tuchel. Posisinya di bawah Mister Gawang kini diisi Kepa Arrizabalaga. Performa kiper asal Senegal ini juga terlihat mengalami penurunan. Dari 11 pertandingan, Mendy baru mencatatkan 1 clean sheet. Cederanya Kepa memang membuat Mendy kembali menjadi starter dalam 4 laga terakhir, namun Chelsea hanya mencatatkan 1 kemenangan. Situasi ini tentu membuat Mendy mulai dikaitkan dengan pintu keluar Stamford Bridge. Kini kiper berusia 31 tahun itu juga memberi sinyal bahwa dirinya akan mengambil keputusan terkait masa depannya setelah gelaran Piala Dunia 2022. Saat ini saya berada di Qatar untuk mewakili negara saya dan mempertaruhkan segalanya agar kami menjalani turnamen ini dengan sukses, ujar Mendy seperti dilaporkan Goal. Apa yang akan terjadi dengan Chelsea? Mari kita lihat nanti. Musim masih panjang dan dalam beberapa waktu terakhir saya juga kembali mendapat kesempatan bermain. Satu hal yang penting, saya akan terus memberikan performa terbaik dan berharap akan kembali mendapatkan banyak kesempatan tampil, tambah dia. Edouard Mendy akan memainkan partai perdananya di Piala Dunia 2022 saat Senegal berhadapan dengan Belanda, Senin tanggal 21 November tahun 2022. Penyerang Manchester United Cristiano Ronaldo disebut telah menawarkan dirinya ke Inter Milan sebagai salah satu upayanya untuk hengkang dari Old Trafford. Hal itu menurut jurnalis sport Mediaset Marco Barzaghi. Masa depan Ronaldo di Manchester United sudah gelap gulita, itu setelah bintang Portugal tersebut melakukan wawancara kontroversial dengan Piers Morgan. Dalam wawancara itu, Ronaldo mengklaim sudah dikhianati Manchester United. Dia juga terang-terangan mengaku sudah tidak respek terhadap sang manajer Erik ten Hag. Jurnalis sport Mediaset Barzaghi mengungkapkan bahwa Ronaldo telah menawarkan dirinya ke Inter agar bisa meninggalkan Manchester United dalam waktu dekat ini. Manchester United ingin menyingkirkannya dan bahkan bukan tidak mungkin akan dipecat setelah pernyataannya dalam wawancara baru-baru ini, klaim Barzaghi. Cristiano Ronaldo telah menawarkan dirinya ke Napoli, tetapi juga ke Inter. Apakah Anda akan membawanya selama 6 bulan? Jika dia dipecat oleh United, dia akan bebas untuk pindah. Inter sepertinya tidak tertarik untuk merekrut Ronaldo meski sang pemain bisa didapatkan secara gratis. Pasalnya, Ronaldo mempunyai gaji yang cukup tinggi. Dia menghasilkan 30 juta setahun, selama 6 bulan dia bisa mendapatkan 15 juta euro atau, dengan diskon, bahkan 10 juta euro, lanjutnya. Ada kabar buruk datang bagi Juventus. Winger andalan mereka, Federico Chiesa dilaporkan masuk dalam radar transfer Chelsea. Chiesa merupakan salah satu pemain kunci Juventus.
Sejak bergabung dari Fiorentina, sang winger menunjukkan performa yang sangat ciamik di lini serang Juventus. Inilah mengapa Juventus belakangan ini performanya menurun. Chiesa mengalami cedera yang cukup parah dan semenjak ia absen performa Juventus sangat angin-anginan. Dilansir Calcio Mercato, Chiesa berpotensi cabut dari Juventus. Chelsea dilaporkan tertarik untuk merekrut sang winger di tahun 2023 nanti. Menurut laporan tersebut, Chelsea sedang mencari winger baru. Karena Graham Potter tidak puas dengan skuad Chelsea saat ini, ada beberapa winger yang kurang cocok dengan skema permainan Potter. Salah satunya Hakim Ziyech yang sejak bergabung dari Ajax kesulitan untuk menunjukkan performa terbaiknya. Laporan itu mengklaim bahwa Chelsea benar-benar serius untuk mendatangkan Chiesa di tahun 2023 nanti. Mereka saat ini sudah menjalin komunikasi dengan agen sang winger. Mereka menawarkan sang pemain untuk pindah ke Stamford Bridge. Secara paralel, Chelsea juga mulai menghubungi Juventus. Mereka berharap bisa mengamankan jasa sang winger di tahun 2023 nanti. Manchester City dilaporkan siap mendaratkan Lionel Messi dari Paris Saint-Germain. Masa depan Lionel Messi di Paris Saint-Germain terus menjadi perbincangan hangat. Meski tampil apik di musim tahun 2022 sampai tahun 2023, Messi belum memiliki masa depan yang pasti di PSG. Menurut laporan Sportsmole yang dinukil bolasport.com, Messi bisa saja pergi dari PSG pada musim panas 2023 dan bergabung ke Manchester City. Pasalnya, Manchester City dilaporkan siap menyaingi Barcelona untuk mendapatkan tanda tangan Messi. Andai berhasil mendaratkan Messi, maka Manchester City berhasil mewujudkan cita-cita untuk mendapatkan Messi. Manchester City selama ini memang dikabarkan ngebet untuk mendatangkan Messi. Bahkan, 2 tahun lalu, The Citizens sudah melayangkan tawaran ke Barcelona untuk mendatangkan Messi. Namun, tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh Presiden Barcelona saat itu, Josep Maria Bartomeu. Penolakan tersebut tak membuat Manchester City menyerah dan siap bertarung untuk mendapatkan Messi. Jika bergabung ke Manchester City, maka Messi akan berhenti dengan bekas pelatihnya di Barcelona, Pep Guardiola. Di sisi lain, Messi saat ini dilaporkan tidak terlalu memikirkan masa depannya di PSG. Hal itu terjadi karena La Pilga sedang fokus bersama timnas Argentina mengarungi Piala Dunia 2022. Bagi Messi, Piala Dunia 2022 menjadi Piala Dunia terakhir untuknya. Akan menjadi Piala Dunia terakhir saya, pasti. Keputusan telah dibuat, kata Lionel Messi, dinukil bolasport.com dari Sport Bible.